Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Pak Arief, apa benar sekarang angka kemiskinan di Gunung Kidul semakin menurun katanya? Ya, alhamdulillah Mbak Mia dan juga mungkin saya menyapa pemirsa TVRI Yogyakarta Nggih. yang kesempatan hari ini menyaksikan podcast hari ini. Jadi Iya. seperti yang Mbak Mia sampaikan nih, alhamdulillah Gunung Kidul dalam perjalanan waktunya sejak pasca COVID, Mbak, Nggih. itu angka kemiskinannya kita selalu menurun. Selalu Alhamdulillah, menurun. gitu. Dan kebetulan sekali pada tahun 2024 ini, penurunan angka kemiskinan kami termasuk yang paling tinggi di DIY. Oke. Jadi pada tahun 2023 yang lalu kami di angka 15,60, sekarang kita di angka 15,18-an. Oke, terjadi penurunan ternyata Ya. nggih. Jadi cukup besar. Cukup besar ya? Terbesar di Indonesia di DIY. DIY. Meskipun angka kemiskinan kami termasuk yang besar di DIY, tapi Namun? kalau kita melihat angka penurunannya, kami yang terbesar di DIY. Berarti progresnya paling besar nih ya? Ya, Oke. termasuk, jadi ini baru saya bicara angka kemiskinan secara umum. Oke. Kemudian kita juga ada angka kemiskinan ekstrim. Oke, baik. Jadi angka kemiskinan ekstrim kami, ini juga ada penurunan juga yang termasuk besar juga. Jadi pada tahun 2023, dibandingkan tahun 2022 yang lalu, itu penurunan kami juga paling besar. Jadi pada tahun 2023 sekitar 1,71, sekarang kita di angka 1,63%. Wow. Oke, jadi ya ini sejalan dengan arah kebijakan dari Presiden Pak Jokowi saat itu, kita berupaya untuk mengejar target-target nasional. Harapan kami nanti kemiskinan ekstrim di Gunung Kidul pun pada saatnya nanti juga bisa ke angka 0%. Wow, baik, luar biasa. Jadi kalau misalkan masih menjadi angka walaupun masih terbanyak di DIY, namun Bukan progres. terbanyak, kami terbanyak kedua. Oh, terbanyak kedua. Itu kalau kita bicara persentase. Persentase. Nah, kalau jumlah kita tidak. Oke, itu kalau persentase, kalau jumlah tidak ya ternyata. Ya, persentase kami itu masih di bawah, lebih kecil daripada Kulon Progo. Kalau bicara jumlah itu kita juga termasuk tidak yang paling besar. Oke, baik. Ya. Progresnya yang luar biasa di Gunung Kidul, apalagi kemarin ya, bukan hanya Gunung Kidul, tapi kan seluruh Indonesia terkena dampak COVID yang luar biasa. Betul. Namun progresnya ini semakin bagus, semakin bagus. Ya, alhamdulillah sekali, Pak. Pun kalau kita sekarang ke Gunung Kidul tuh kayaknya, ya miskin itu sebelah mana kayak gitu ya mungkin ya. Iya. Kayaknya dari sampai pelosok-pelosok pun sekarang perkembangannya sangat luar biasa ya. Iya. Dengan pembangunan-pembangunan yang kayaknya Gunung Kidul ini pembangunannya paling merata loh ya. Ketika kita mungkin dari sisi sebelah selatan, ini ada jalan baru nih di utara juga banyak hal yang baru gitu ya. Betul. Banyak, ternyata banyak hal-hal bisa kita dapat di Gunung Kidul itu hal-hal baru, dan kayaknya perkembangannya itu sangat merata. Terbukti tadi dengan progresnya yang sangat-sangat lumayan ya, Pak ya. Oke. Kalau misalkan dari tadi progresnya semakin bagus dan kemudian apakah ini pernah Gunung Kidul ini bagaimana sih terekstrimnya kemiskinan di Gunung Kidul itu pernah mengalami seperti apa sih, Pak Arief? Sebetulnya angka kemiskinan ini kan dipengaruhi dalam penghitungannya itu dengan standar yang ada di BPS. Oke. Jadi standar berapa kalori yang dimakan. Sebenarnya miskin banget sih enggak juga sebetulnya, Mbak ya. Cuma masalahnya karena metodologinya yang digunakan. Kemudian kultur juga. Jadi masyarakat kami itu kebiasaan makannya, karena pendekatan perhitungannya pendekatan makanan Jadi berapa kilokalori yang dimakan. Antara kultur masyarakat kami ini lebih cenderung jarang yang suka makan mungkin daging, ikan, padahal di belakang ternaknya banyak dalam rumah. Jadi mungkin rumahnya tidak berlantai, tapi di belakang kandangnya sapinya banyak. Ya, jadi ini ada aspek kultural yang jadi kalau kita bicara miskin dalam pendekatan konteksnya tidak punya uang sama sekali ataupun istilahnya tidak berkecukupan untuk makan sehari-hari, enggak ada masalah sebetulnya. Bukan seperti itu standarnya tidak seperti itu. Jadi karena memang kita menggunakan karena metodologi penghitungan dari statistik yang diakui secara internasional seperti itu, ya seperti itu angkanya. Tapi ini bukan representasi kondisi secara ekonomi masyarakat sebetulnya. Masyarakat kami karena kehidupannya sederhana, tapi mereka sebenarnya sudah bisa hidup dengan lahannya sendiri.
Kemudian kalau kita bicara nopo, kok mereka tidak bekerja karena mereka bertani di rumah dan mereka hidup dari hasil pertaniannya, hasil peternakannya, seperti itu. Jadi karena kita dipengaruhi dari angka-angka statistik seperti itu, dan untuk mendekatkan dengan angka-angka tersebut, maka kita juga ada banyak program untuk untuk mengurangi angka kemiskinan dengan perhitungan dengan pendekatan yang dari BPS tersebut. Oke, nah tadi karena standarnya yang berbeda, standarnya seperti misalkan apa jumlah dari kalori makanan, gizi dan lain sebagainya. Namun vibes-nya kalau kita ke Gunung Kidul ya mau gimana seperti itu gitu loh. Bahkan ini yang menjadi vibes yang banyak dicari, kultur-kultur seperti ini, budaya-budaya yang masih melekat di masyarakat ya. Makanya aja kalau misalkan kita coba deh ya yang di luar rumah masih pada tapi itu loh gaplek itu ya di situ. Kayak itu mungkin orang melihatnya itu wah unik, kayak wah keren ya gitu. Karena mereka sehari-hari juga itu menjadi bahan makanan gitu ya. Dan ini enak-enak aja. Kemudian bukan berarti terus makan gaplek itu miskin enggak ya. Kayak gitu ya. Iya. Jadi karena ya ini pengaruh program Swasembada pangan zaman dulu eranya di Orde Baru bahwa beras itu sebagai salah satu makanan pokok yang utama se-Indonesia. Sementara kan pendekatan potensi daerah itu kan beda-beda. Seperti di Gunung Kidul, mungkin tanam padi karena sumber air pada saat itu ada di bawah tanah, agak kesulitan kita angkat. Maka yang paling adaptif untuk sebagai sumber pakan ya ketela, jagung, seperti itu. Dan sebenarnya di Papua dengan menggunakan sagu. Jadi ketika semuanya dengan pendekatan beras, maka seolah-olah bahwa makan gaplek, makan tiwul itu Nyun sewu makanannya orang miskin kayak gitu ya. Enggak juga. Justru inilah keunikan ketahanan pangan yang ada di Gunung Kidul. Dan ketika bicara ketahanan pangan, maka produk-produk lokal yang adaptif dengan kondisi topografis tanah yang ada di Gunung Kidul, saya kira ini justru yang perlu dikembangkan sehingga nanti ketergantungan bahan pangan dari luar tidak terjadi di Gunung Kidul. Seperti itu. Dan Gunung Kidul, Mbak, kita sebetulnya juga termasuk lumpangnya di DIY, Mbak. Jadi produksi pertanian kami surplusnya luar biasa, sekian ribu ton. Ini juga jadi cadangan pangan yang ada di DIY juga. Demikian. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi standarnya memang berbeda-beda. Bahkan ini menambah khasanah budaya. Bahwa kalau di Gunung Kidul tuh khasnya memang ya ada gaplek, dan sekarang sudah bahkan sekarang tuh in lagi loh ya makanan-makanan selain beras yang bisa dengan berbagai macam isu-isu seperti itu luar biasa. Nah, berarti tadi permasalahan kemiskinan di Gunung Kidul ternyata pada standarnya tadi ya, bukan kemudian karena standar yang digunakan dari perhitungan itu seperti itu ya, angkanya terkoreksi menjadi seperti itu tadi. Nah, karena tapi sudah menjadi ini nih, wah kalau berarti banyak atau angka kemiskinannya masih ada, kemudian apa sih yang dilakukan pemerintah atau dari mungkin Pak Arfil sendiri yang kan jadi kayak misalnya wah ini kayak ada bukan intervensi sebetulnya, kayak gimana ya caranya agar paling nggak nanti bisa turun lagi seperti itu. Ya, jadi di Gunung Kidul nih, Mbak, kita membentuk yang namanya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Itu berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan atau kapanewon, istilah di DIY, kemudian hingga sampai tingkat desa atau kelurahan. Nah, di masing-masing level ini kita bersama-sama berkolaborasi, berupaya untuk menangani penanggulangan angka kemiskinan ini tadi. Banyak program, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi di antaranya yang kita lakukan, yang pertama kaitannya dengan bagaimana kita pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik itu kesehatan ataupun pendidikan, kemudian mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat juga, dan juga beberapa hal yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Ini banyak program yang kita laksanakan. Pada tahun 2023 ada sekitar 90 sekian program yang dilaksanakan, yang di dalamnya ada beberapa puluh kegiatan, sekitar 100-an beberapa kegiatan. Demikian halnya di tahun 2024. Nah, ini kita baru bicara program yang ada di pemerintah. Kalau kita bicara penanggulangan kemiskinan, banyak pihak yang berkontribusi melakukan intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan, Mbak. Baik itu tadi yang di pemerintah daerah, belum saya bicara dari DIY. Pemerintah DIY pada tahun ini juga mendukung kami melalui
permakanan untuk lansia. Oke, jadi lansia, tempat kami kan banyak lansia ya, lansia yang terlantar seperti itu, kita berikan permakanan seperti itu. Kemudian juga dukungan dari Lurah Pusat. Jadi kalau kita bicara pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya air minum. Di samping pendidikan, di samping juga kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan kita didukung dengan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat. Kemudian pemenuhan air bersih, kita juga sangat didukung sekali dengan kebijakan-kebijakan atau program dari Kementerian PUPR. Karena sebagian besar sumber air kami ada di bawah tanah. Jadi kalau mengangkat sumber air bawah tanah ini biayanya besar sekali. Sehingga kita juga mendapatkan support dari Pemerintah Pusat untuk kepentingan mengangkat sumber-sumber air yang ada di bawah tanah. Di samping itu desa juga terlibat juga, Mbak. Jadi desa melalui dana desa. Jadi desa pun berkontribusi untuk menangani atau penanggulangan angka kemiskinan melalui APBDes-nya atau APB kelurahannya. Jadi ada beberapa program kegiatan yang sudah disusun di samping bicara masalah stunting termasuk halnya kemiskinan. Jadi ini wujud bahwa kemiskinan ini tidak hanya miliknya pemerintah daerah, tapi juga milik kita bersama yang harus kita bersama kita tangani, termasuk unsur perguruan tinggi, media dan sebagainya. Di kolaborasi sinergitas lintas stakeholder ini atau istilah sekarang itu pentahelik atau multihelik ini ya. Ini merupakan bagian dari upaya-upaya kita untuk penanganan kemiskinan yang ada di Gunung Kidul. Jadi selain kita bicara kami ada tim koordinasi penanganan kemiskinan, kita juga secara rutin bertemu dengan seluruh tim dan juga kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau kita bicara perubahan pola hidup itu kan juga pendekatan kultural ini tidak bisa serta-merta dengan kita kumpulkan gitu saja, Pak. Tapi kita harus ada pendekatan dengan tokoh-tokoh juga, mengedukasi, Bu, Pak, ayo dong kita makan dengan struktur makanannya seperti ini. Gunung Kidul ini kan pantainya panjang, Pak, 71 km sendiri ya. Tapi kan masyarakat Gunung Kidul sendiri makan ikan itu kan kurang biasa. Ya, ini juga kita coba biasakan seperti itu. Jadi kadang-kadang masyarakat itu lebih senang sapinya itu gemuk daripada badannya yang gemuk. Maksudnya gemuk itu dengan pola konsumsinya itu ditahan untuk kepentingan yang penting sapi saya sehat. Berarti kayak mendingan aku tuh ini loh yang bisa untuk dijual, bisa untuk nanti berdaya guna untuk keluarga, kebutuhan lain, bukan hanya kebutuhan untuk pola makan dan selain. Jadi pola konsumsinya relatif tidak cukup besar, jadi lebih banyak ke investasi dalam bentuk pemberikan peternakan, mengolah peternakan, kemudian di ladangnya sawah. Jadi mungkin kalau masyarakat itu dikasih tahu di sana ada sebidang tanah dijual sekian juta, langsung keluarnya keluar gitu. Ternyata simpenannya lo jangan salah lo ya. Tapi kalau untuk kepentingan ayo kita jajan-jajan mungkin belum tentu. Jadi itulah itu kalau kami bicara tentang masalah kultural, masalah keunikan lokal ya seperti itu. Berarti hanya Kalika standarnya sebatas pandangan mata seperti itu ya. Kami juga tidak menafikan kalau yang miskin pun memang ada juga, tapi secara garis besar sebetulnya kepemilikan aset yang kalau kita kalkulasikan sebagai suatu kekayaan yang dimiliki seseorang itu besar. Baik, nah itu tadi standar miskinnya itu memang beda ya. Jadi misalkan kayak di Gunung Kidul pastinya juga tidak sampai ada yang nyun sewu kayak warga yang terlantar, tidak punya benar-benar tidak bisa makan, itu kan tidak sampai seperti itu ya. Jadi standarnya ketika kita melihat seseorang dari luarnya tadi, dari mungkin kayak nyun sewu kayak rumahnya fisiknya masih ada tanah dan lain sebagainya, kemudian dari tadi pola makannya, jadi standarnya berbeda-beda juga. Ya rumahnya kayaknya tanah, rumahnya bijinya kayu, limasan, tanah. Tapi di belakang kandangnya
ada isinya sapi banyak. Dan bahkan yang saya kadang-kadang nih saya juga kandangnya lebih bagus daripada rumahnya. Oh iya, ya. sampai kandangnya dibawa ke Jogja sekarang kan untuk kafe-kafe itu. Nah kan mahal itu loh ya. Kandang sapi itu kalau sudah masuk ke kafe itu vibes-nya sudah bahkan yang dicari itu yang biasanya nuansa-nuansa alami. Berarti memang itu tadi keistimewaannya Gunung Kidul daripada yang lain, dan saya rasa juga kearifan lokal. Kearifan lokal, semua orang ketika datang ke Gunung Kidul kayaknya sekarang sudah jauh itu tadi pembangunan yang kayaknya merata dari segala pojok sana keren sekali. Nah, jadi kalau misalkan tadi sudah merata dari standarnya untuk upaya pemerintah, hal yang paling urgent nih yang mungkin bisa dilakukan pemerintah itu apa sih, Pak? Yang paling urgent sekali. Saat ini yang tentu menjadi hal yang urgen, gitu. Ada yang paling pokok kita harus siapkan, yaitu pembangunan kebutuhan dasar dulu, Mbak. Baik. Jadi peningkatan pendidikan dan juga layanan kesehatan ke masyarakat. Ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ini juga hal yang penting yang harus kita persiapkan, karena hingga saat ini kami masih kekurangan tenaga kesehatan. Jadi sebelum saya di Bapeda ini kan saya sudah lama bekerja di BKD juga, di kepegawaian. Jadi ketika kami merekrut dokter spesialis itu enggak ada yang daftar terus. Karena ya Jogja itu kan kecil ya. Jadi orang kan lebih memilih formasi pegawai yang ada di luar Gunung Kidul yang lebih dekat seperti itu. Ya ini makanya kami coba ke depan juga kita perlu skemakan hal yang lain, apakah dengan pola ketika kami memiliki anak didik yang berprestasi, kemudian kita kasih beasiswa untuk ke dokter umum, kemudian berlanjut ke dokter spesialis, itu sebagai salah satu solusi. Tapi ini ke depan ya. Ini jadi satu pertimbangan kami ke depan untuk pembangunan tenaga kesehatan. Kemudian untuk layanan pendidikan ini juga kita secara bertahap. Ini juga kita coba tingkatkan baik di infrastruktur, kemudian fasilitas layanan tenaga pendidikan. Ini juga kita perlu tingkatkan. Berikutnya tidak kalah pentingnya itu infrastruktur. Nah, infrastruktur ini juga secara bertahap. Kondisi kehandalan kemantapan jalan kami juga sudah lumayan lah, sudah 64-67%. Jadi sudah cukup bagus. Mungkin ibaratnya Mbak Mia betul ya, Mbak Mia itu naik gunung itu kan sekarang jalannya kan mulus. Ini iya. Ini juga kolaborasi juga, Mbak. Jadi dengan adanya pembangunan jalan yang didukung dari pemerintah pusat, kalau jalan utama kan dari jalan nasional, dari DIY, jalan provinsi, kemudian kabupaten, melalui jalan kabupaten dan juga desa. Ini bareng-bareng kita secara bertahap, karena biaya infrastruktur tidak murah, tidak kecil, banyak. Ini bertahap kita coba bangun. Harapannya ketika infrastruktur ini sudah bisa terpenuhi, Mbak, nanti masyarakat juga akan lebih mudah aksesibilitasnya, kecepatan untuk menyampaikan hasil produksinya itu juga cepat. Kemudian ya itu pemasaran, marketingnya, pemasaran ya kita juga edukasi. Makanya tadi kita sampaikan bahwa salah satu tugas dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan itu adalah bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Kita lihat potensinya seperti apa, kita latih, tidak sendirian, kita libatkan dari banyak unsur, perguruan tinggi dan tenaga ahli, yang harapannya nanti sesuai dengan potensi yang ada di lokasi masing-masing, di desa, di Kapanewon atau di daerah, mereka bisa mengembangkan sebagai salah satu modal untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Ini yang ke depan kita harapkan menjadi seperti itu. Dan ini sangat penting sekali, Mbak, karena Gunung Kidul dengan luasan 46,sekian% tanahnya saja, luasan kewilayahan. Ini artinya bahwa di situ ketika air itu sudah terpenuhi, maka hasil pertanian pun akan meningkat. Kemudian saya belum bicara masalah panjang pantai tadi. 17 km ini otomatis maka hasil produksi tangkapan ikan, perikanan tangkap, ini juga besar. Pantai Sadeng itu produksinya kurang lebih sekitar 7.000 ton per tahun. Kemudian yang Gesing, kemarin yang belum diresmikan Sri Paduka, ini hasil produksinya kurang lebih sekitar 5.000 ton per tahun. Kami itu sangat berharap sekali ke depan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan per kapita. Bagaimana hasil-hasil pertanian ini tadi dan juga perikanan ini bisa kita olah menjadi
produksi UMKM, produksi industri menengah, ya yang penting ke masyarakat ini, dan itu memiliki tingkat kompetitif dengan produk-produk lainnya di pasar. Ini yang sebenarnya ke depan kita harapkan. Jadi tidak lagi produk hasil perikanan dibawa keluar dalam bentuk mentah. Baik. Ini kan nilai tambahnya, added value-nya kan jadi tidak kelihatan gitu. Nah, ketika seperti itu, otomatis kan nanti pertama kita sudah membuka ruang lapangan kerja. Lapangan kerjaan baru. Meskipun Gunung Kidul itu saat ini, Mbak, angka pengangguran kami itu yang terkecil. 2,09. Sedih ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita atau pemirsa dari TVRI Jogja, angka kemiskinan ini sekali lagi itu masalah metodologi dalam penghitungan. Standarnya tadi. Jadi kalau kita bicara miskin, yang sebenarnya artinya tidak bisa apa-apa, tidak punya pendapatan, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam pengertian pangan minimal, pasti angka kriminalitas tinggi. Nah, Gunung Kidul tidak terjadi hal tersebut. Kemudian yang kedua, di Gunung Kidul angka harapan hidupnya tinggi, Mbak, 74 tahun. Wah. Jadi Mbak Mia kalau ingin umur panjang silahkan hidup di Gunung Kidul atau boleh tuh. Wah, ide bagus nih. Karena ternyata angka harapan hidupnya tinggi ya. Masya Allah. 17 tahun itu banyak aspek. Yang pertama, bahwa mereka tidak perlu berpikir masalah besok saya makan apa, karena di lahan pertanian mereka sudah cukup, sudah ada untuk sehari-hari sudah cukup. Kemudian interaksi sosialnya bagus. Jadi misalnya ketika ada warga yang terlantar pun, tetangganya pun akan memikirkan hal tersebut. Ini terbukti, Mbak. Kalau Mbak Mia ingat pada tahun 2006 gempa bumi di Gunung Kidul melanda itu, masyarakat kami di Gunung Kidul itu berbondong-bondong turun naik truk, Mbak, untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di Bantul, di Sleman, untuk memperbaiki rumahnya. Ini sebagai ilustrasi seberapa kuatnya hubungan sosial yang ada di Gunung Kidul, masyarakat Gunung Kidul ini sebagai satu modal. Sehingga dengan modal-modal inilah sebetulnya kalau kita bicara kemiskinan sampai dengan dia tidak bisa apa-apa di tengah jalan harus minta-minta, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Dan itu kalau bisa dicek di Gunung Kidul, hal itu tidak ada. Memang. Saya melihat agak lampu merah di Gunung Kidul itu memang tidak seperti yang di tempat lain ya. Saya tidak mengatakan tapi memang benar ya. Untuk seperti itu memang tidak ada bahkan. Angka ketimpangan kami, indeks Gini kami juga terendah di DIY. Wow. Pertumbuhan kami tertinggi di DIY, pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita bicara PDRB itu seperti itu kondisinya. Dan kemudian Mbak Mia, saat ini di Gunung Kidul ini untuk sektor primer seperti perikanan, pertanian itu memang masih dominan. Kemudian di sektor tersier seperti sektor jasa lainnya itu juga berkembang. Jadi ini yang coba kita gali, terutama di teman-teman pelaku ekonomi kreatif, karena saat ini kan pariwisata juga berkembang pesat di Gunung Kidul. Kita harapkan juga masyarakat tidak hanya sebagai penonton, melihat lalu lalang yang bus saja, enggak, tapi mereka juga memberikan terlibat dan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya yaitu melalui berbagai hal yang terkait dengan ekonomi kreatif, baik itu dari olahan industri kecilnya, baik itu makanan dan lain-lain, kemudian juga dari sisi aspek seni, aspek yang lainnya lah yang sesuai dengan bakat minat dari masyarakat. Nah, ini kita sudah wujudkan dan kita sudah bentuk dari Forum Ekonomi Kreatif, dan kita sudah banyak bisa cek juga di Kreatif Hub Gunung Kidul itu sudah ada kita fasilitasi bagaimana mereka bisa berinteraksi langsung dengan pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Gunung Kidul, termasuk bertransaksi kita siapkan juga. Ya ini harapan kita ke depan, ini juga bagian untuk mensupport teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di Gunung Kidul. Sinergi dari pemerintah dan juga masyarakat Gunung Kidul yang tentunya tadi sudah dikatakan Pak Arif, wow ternyata luar biasa ketika kita menggali Gunung Kidul itu apa, dari pariwisatanya, dari ide-ide
apa namanya kreatifnya, kemudian dari petani peternaknya yang luar biasa, dan bahkan inovasi yang luar biasa nanti akan bagaimana mendidik tenaga-tenaga ahli yang masih banyak yang kosong seperti tenaga kesehatan tadi ya. Bagaimana bisa nanti bekerja sama dengan pihak lain, bagaimana menciptakan dokter-dokter ahlinya bahkan dari warga Gunung Kidul yang benar-benar ini luar biasa berprestasi dan handarbeni gitu istilahnya. Betul dan sekali, kearifan lokalnya Gunung Kidul itu yang memang beda sekali dengan daerah-daerah yang lain, dan itu kita rasakan. Kita munggah ke Patok aja itu sudah wah kayak gitu itu. Jadi vibes-nya itu sudah seperti itu. Ke Gunung Kidul itu sekarang menjadi sangat yang luar biasa. Nah, dengan berbagai macam tadi apa namanya support dari atau sinergi dari masyarakat dan juga pemerintah tadi, pasti ada juga beberapa tantangan nih Pak Arief yang mungkin bisa saja terjadi di tengah-tengah ketika ada apa namanya sinergitas tadi. Seperti apa sih, ada tantangan nggak gitu? Ya, ini kan kami masih tergelitik nggih dengan apa rata-rata lama sekolah di Gunung Kidul. Saat ini kita masih di angka 7, sekian tahun. Artinya rata-rata lama sekolah di Gunung Kidul ini masih di level SMP kelas 1. Nah, tapi ini juga kita perlu dalami juga. Kok kenapa angka pergerakannya hanya 0,01 sampai 0,02 setiap tahunnya? Ini jangan-jangan ada masalah di aspek administratif. Ini kita coba dalami. Artinya gini Mbak, seperti Mbak Mia mungkin ketika masuk di data kartu keluarganya, taruhlah putranya masih di pendidikan SD, taruhlah gitu. Tapi sekarang udah SMA. Tapi dia tidak update di situnya. Nah, ini yang apakah di situ karena ketika itu kondisinya seperti itu, artinya berarti di sini kan ada kekurang pedulian atas updating data yang ada di kependudukan. Sementara itu sebagai satu rujukan, baseline datanya untuk mengetahui seberapa besar sih tingkat pendidikan yang ada di Gunung Kidul. Nah, ketika ini nanti kita bisa kita bisa kolaborasikan lah antara Dinas Dukcapil, kemudian data kependidikan, termasuk data kesehatan. Nah, ini harapan kami nanti dengan sendirinya ketika sistem itu bisa kita kembangkan, kita bangun, dan masyarakat menjadi terikat untuk mengupdate datanya, saya yakin nanti angka-angka seperti lama sekolah pun dengan sendirinya terkoreksi. Nah, ini baru kita pikirkan ke depan. Kemudian terkait dengan penggunaan air bersih. Nah, air bersih ini kan jadi problem di kami yang secara bertahap sudah kita coba selesaikan. Saat ini kecukupan air bersih layak di Gunung Kidul itu sudah 99% lebih. Namun demikian kita masih ada 10% yang harus kita pikirkan. Ini juga nanti kita secara bertahap Mbak, kita coba selesaikan hingga nanti 100% untuk air minum yang layak ini. Karena sebagian besar sumber air kami ini kan ada di bawah tanah. Nah, ini tidak kecil. Kemudian yang tadi masalah kesehatan pendidikan ini tadi ya, yang ini saya kira perlu kita rencanakan ke depan secara bertahap ya, pemenuhan tersebut. Di samping tadi infrastruktur jalan, ya, karena biayanya besar, jadi kita juga harus ukur badan juga, kapasitas fiskal Gunung itu seperti apa, ya kita sesuaikan dengan itu. Jadi intinya bahwa infrastruktur masuk bagian dari prioritas. Di samping itu Mbak, ketika kita bicara miskin, berarti kan kita bicara SDM juga. Nah, ini penguatan pondasi sumber daya manusia ke depan ini juga jadi perhatian. Kita melihat di negara-negara yang istilahnya kemiskinan natural, artinya miskin tidak ada sumber daya yang bisa dikembangkan, ya. Ini dia bisa disolusikan permasalahan. Misalnya di Singapura itu kan tidak ada lahan pertanian, tapi mereka bisa menjadi negara maju. Nah, maksud kami ketika taruhlah kondisi di Gunung Kidul itu sumber daya airnya ini biayanya sangat besar dan untuk memenuhi itu juga butuh waktu, bagaimana kita bisa mengembangkan dari sektor yang lain. Nah, seperti itu. Jadi baik. SDM ini perlu kita kembangkan, ide kreatif kita kembangkan agar mereka itu bisa berdikari, berdiri atas kaki sendiri, tidak harus tiap hari
Senin turun banyak, Sabtu naik Naik banyak lagi. Gunung Kidul. Nah, ini harapan Oke. kami mereka cukuplah di Gunung Kidul Oh untuk iya. bekerja dan uang berputar di Gunung Agar Kidul. teni gitu ya. Iya, Oke. jangan sampai hari Senin turun bekerja di Gunung di Jogja dan sekitarnya, nggih. Sabtu mudik. Ya gajinya itu belanjanya di sini, uang berputarnya di sini Oh akhirnya. iya, Nah, benar, kalau J. mereka bisa apa semuanya bekerja di Gunung Ada Kidul, perputaran uang ya. lapangan kerja terbuka dan juga tidak menjadi pekerja tapi menciptakan lapangan kerja, ya. Ini tentu dengan sendirinya perputaran uang di Gunung Kidul akan meningkat. Dengan sendirinya juga maka tingkat apa namanya ya, tingkat konsumsinya juga akan meningkat juga. Dan ini dengan sendirinya ekonomi akan berputar di Gunung Kidul. Wow. Ini harapan kami ke depan. Ini Gunung Kidul akan menjadi seperti itulah. Amin. Jangan sampai kalah lah, masa cuma deket-deket sini aja. Well, Ya kan? tapi tetap Gunung Kidul tetap di hati kok ya, ketika apapun tadi yang dikatakan. Aduh, memang luar biasa, bener banget warga Gunung Kidul dengan kearifan lokalnya memang juara. Demikian podcast kita, saya bersama dengan Bapak Muhammad Arif Aldian SIP MSI sebagai Kepala Bapeda Gunung Kidul. Terima kasih Bapak untuk kebersamaannya di siang kali ini, dan pokoknya ini menjadi motivasi untuk siapapun, terutama untuk warga Gunung Kidul. Ya, makasih Mbak Mia Terima dan kasih. seluruh pemirsa TVRI Jogja. Sampai ketemu kali lain kesempatan ya. Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.